Shalom saudara, sekali lagi saya mau ucapkan selamat tahun baru. Beberapa dari kita belum ketemu di tahun 2023 ini. Karena saya tahu minggu yang lalu masih banyak yang liburan, minggu ini pun masih beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih liburan. Dan bagi Anda yang mengikuti secara online, thank you sudah ada bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini mari kita siapkan hati kita dimanapun Anda berada, baik itu di rumah, di ruang tamu, di kamar, atau dimanapun lagi liburan. Kalau lagi nyetir, berhenti sebentar, dan supaya tahun 2023 ini tidak diawali oleh kecelakaan. Oke, saudara, senang sekali kita bisa ketemu lagi, saudara, di tahun yang baru ini. Ya, jadi pada hari ini saya umumkan bahwa tema kita tahun 2023, minggu yang lalu, Pastor Edward sudah sampaikan sneak peek tentang tema kita tahun 2023, yaitu Getting Closer. Get Closer. Nah, pada hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema Get Closer, Getting Closer. Saya akan bicara mengenai kekuatan hati. Saudara, di tahun 2023 ini kita semua butuh kekuatan hati untuk melewati tahun 2023 ini dengan kemenangan, saudara ya. Ada banyak tantangan, ada banyak ketidakpastian, saudara, di depan. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita berjalan dengan Tuhan, dimanapun itu, kapanpun itu, Anda akan aman. Amin. Saya mau ajak kita baca sama-sama di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, saudara ya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Saya mau ajak kita bisa bangkit berdiri sama-sama dan kita baca firman Tuhan ini. Sudah siap? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya. Nah, kata bersungguh hati di sini, saudara, di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan tentang kesetiaan. Mereka yang setia terhadap Dia, mereka yang tulus terhadap Dia, saudara ya. Nah, tahu nggak saudara bahwa selama ibadah ini ada beberapa hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mondar-mandir di ruangan ini. Kemudian ada Ilen di sana, saudara ya. Ilen akan cari posisi yang paling bagus. Ini dia lagi berjalan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat fotografer dan juga para kameramen di sini. Tahu nggak saudara, selama ibadah berlangsung, rekan-rekan kita ini, mereka ada di satu posisi mengambil gambar, saudara. Mereka akan ada ratusan gambar, saudara. Ada ratusan foto yang mereka hasilkan setiap minggu. Mungkin Anda nggak sadar, saudara ya. Tetapi wajah Anda sedang sedang direkam, sedang difoto, saudara ya, untuk dokumentasi gereja, saudara ya. Ada ratusan, saudara ya, gambar-gambar yang diambil. Puji Tuhan, hanya gambar-gambar terbaik yang diunggah di grup WhatsApp gereja, saudara ya. Ada foto-foto yang lagi menguap, foto muka jutek gitu ya, foto nggak senyum, foto lagi main HP, foto lagi lagi ketiduran gitu ya. Itu nggak diupload, saudara, jadi aman gitu ya. Itu nggak diupload sama tim dari production gitu ya. Nah, ada yang sadar waktu difoto biasanya langsung kelihatan lebih sungguh-sungguh gitu ya. Wah, dua tangannya langsung naik. Tapi begitu tahu, oh dia dari fotonya dari sebelah kiri, tangan kirinya langsung turun. Ada yang ini ya saudara, langsung ganti pose begitu tahu ada rekan-rekan kita lagi sedang membidik dengan kamera yang dengan lensa zoom gitu ya. Langsung ganti pose yang lebih enak gitu ya. Langsung melakukan sesuatu supaya gambarnya yang dihasilkan lebih bagus gitu ya. Nah saudara, jadi hati-hati kalau Anda saat ini beribadah, karena mata para fotografer menjelajah seluruh ruangan ini untuk ambil momen-momen yang terbaik dalam diri Anda, dalam hidup Anda gitu ya.
Anda sedang diperhatikan oleh para fotografer ini gitu ya. Anda sedang diperhatikan oleh mereka. Saya punya pengalaman unik tahun 2014, saudara ya. Tahun 2014 dari Korea kami kembali ke Indonesia. Dan waktu itu kita lagi cari-cari gitu ya, mau beribadah di mana ini, mau mulai ibadah di mana Galilee Church ini ya. Kita lagi mencari-cari, kita lagi berdoa dengan para leader-leader yang waktu itu bersama-sama, saudara. Kemudian jadi saya waktu itu karena Galilee belum ada, saya gerejanya jalan-jalan, saudara. Satu kali saya pergi ke satu gereja yang sangat besar di wilayah sini di Central Park. Saya duduk di sana. Kami sekeluarga gitu sama Nancy dan anak-anak lagi duduk, saudara. Begitu selesai ibadah, biasa ya, begitu selesai ibadah doa berkat kita pulang. Waktu pulang di ujung dekat pintu keluar, saudara, ada Jerry sama Ica ya. Jemaat kita Jerry sama Ica lagi nongkrong, lagi tunggu kita di sana. Waktu kita datang, hei pastor, terus kita itu ya, karena udah lama beberapa waktu kita nggak ketemu, salam. Terus mereka bilang gitu ya, Jerry bilang bahwa Jerry melihat kita di gambar yang ada di panggung, saudara. Jadi ternyata waktu lagi selama ibadah gitu ya, ada dua layar yang sangat besar, layar sasa kiri dan kanan, yang isinya itu ya, gambar dari video dari kamera yang entah ada di mana, saudara. Mereka syuting, saya nggak perhatikan. Saya nggak perhatikan karena sebagai pendeta saya fokus kepada ini ya, khotbah gitu. Nggak, karena layarnya saya ada di tengah-tengah. Jadi kalau mau lihat layar sebelah kiri atau sebelah kanan itu sakit kepala gitu ya. Maksudnya saya lebih dekat dengan panggung, jadi saya fokus ke panggung aja. Ternyata ada beberapa detik, saudara ya, gambar saya dan keluarga itu lagi direkam gitu ya, masuk dalam kamera. Waktu lagi masuk dalam kamera, tiba-tiba Jerry dan Ica ini tahu, pastor. Itu sebabnya, saudara, begitu selesai ibadah, mereka langsung tunggu, gitu ya. Mereka langsung tunggu. Gitu. Saya nggak perhatiin gitu. Kalau saya perhatiin, mungkin saya akan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan kamera, gitu ya. Cuma saya nggak tahu mereka syuting dari mana gitu ya. Saya juga nggak perhatiin waktu itu layarnya. Anda mungkin saat ini nggak sadar, tetapi saat ini ada kamera besar sedang mengarah kepada Anda, saudara. Ada mata Tuhan yang saat ini, kata firman Tuhan yang kita baca tadi, sedang menjelajah seluruh bumi, sedang menjelajah ruangan ini, saudara, sedang menjelajah tempat Anda mengikuti ibadah secara online, sedang menjelajah ke seluruh tempat, especially khususnya di tempat ini, untuk mencari mereka yang bersungguh hati kepadanya, saudara. Ayat ini katakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Jadi saya bayangkan Tuhan lagi bawa keranjang gitu ya. Kekuatan dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban doa, kemudian lagi cari siapa nih? Karena di sini katakan ya, menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan. Jadi Tuhan ready atau siap melimpahkan kekuatannya, mujizatnya, jalan keluarnya dalam kehidupan kita. Tapi dia sedang menjelajah saat ini. Siapa yang sedang bersungguh hati di ruangan ini? Siapa yang sedang bersungguh hati yang ada mengikuti secara online, saudara? Tuhan sedang memperhatikan, dia sedang menyelidiki, dia sedang mencari-cari, saudara. Apakah dia mendapati kita di sini sedang bersungguh hati kepada dia. Dan pada waktu dia melihat kesungguhan hati kita, kekuatan dilimpahkan, saudara. Dilimpahkan bukan diberikan gitu ya. Limpahkan itu artinya gitu ya. Dicurahkan gitu ya. Nah, Anda mungkin nggak tahu, tapi dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 139 ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan tahu, nggak perlu, Tuhan nggak akan tertipu dengan seperti kita kalau sadar kamera gitu langsung serius. Tuhan nggak akan tertipu dengan itu, saudara. Engkau mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengenali pikiranku dari jauh. Tuhan tahu dan Tuhan kenal kita, saudara. Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan untuk memanipulasi Tuhan atau untuk memberikan kesan yang berbeda kepada Tuhan. Enggak, Tuhan tahu. Waktu Allah menjelajah dan mencari-cari, apakah dia menemukan kita bersungguh hati terhadap dia, saudara.
Bersungguh hati, kalau kita didapati Tuhan bersungguh hati, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Saya ingat waktu saya pernah cerita di sini waktu bulan Desember kemarin, saya pernah kasih kesaksian mengenai pada waktu saya di Korea homeless, gitu ya. Kalau saya nggak akan kasih kesaksian itu lagi, tapi saya mau kasih tahu apa yang terjadi setelah itu, saudara. Waktu saya jadi kalau Anda penasaran seperti apa ceritanya, nah saudara bisa datang ke YouTube, kemudian cari waktu itu kita sedang membahas mengenai badai, saudara. Nah, waktu itu saudara, saya nggak tahan, saudara, waktu homeless gitu, malu, benar-benar malu, saudara. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya hamba-Mu, Tuhan. Kenapa nggak ada pertolongan dari Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan, biarkan saya mengalami gini, saudara? Benar-benar saya nggak tahu mau tidur di mana, saudara, waktu itu di Korea. Benar-benar saya nggak tahu mesti ngapain. Saya nggak punya uang yang banyak pada waktu itu. Benar, saudara, waktu itu kalau uang saya cukup untuk beli tiket pulang Indonesia, saya beli tiket waktu itu. Tapi waktu sedang mencari-cari, beberapa jemaat telepon saya, Pastor tinggal di sini aja, Pastor. Saya bilang, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kalau saya tinggal di tempat kalian yang kena masalah. Jadi waktu itu mereka banyak yang prihatin kepada saya waktu itu, gitu ya. Waktu itu saya bilang kepada Tuhan, di satu titik pada waktu sedang homeless itu saya duduk di pinggir jalan waktu itu, kemudian saya berdoa, Tuhan, saat ini saya mau memberitahu pada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, saya nggak akan mundur. Saya nggak akan mundur, Tuhan, saya akan berdedikasi. Nggak apa-apa Tuhan saat ini saya dipermalukan, nggak apa-apa Tuhan saat ini saya direndahkan, nggak apa-apa Tuhan saat ini saya mengalami kesulitan ini, nggak apa-apa Tuhan. Tapi saya mau komitmen, saya mau berikan hidup saya bagi Engkau. Waktu itu sampai di satu titik saya ngomong begitu kepada Tuhan, saudara. Nah, pada Mei, itu bulan Mei, saudara ya. Awal Mei, setelah Paskah, kita mengalami Paskah, kemudian awal Mei. Waktu itu, saudara, saya yakin Tuhan mendengar doa saya, saudara. Dan Tuhan bukan mendengar, tapi Tuhan juga melihat hati saya waktu itu. Kemudian Tuhan melimpahkan kekuatannya waktu itu, saudara. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, mungkin 3 hari kemudian, 2-3 hari kemudian, mujizat terjadi. Tiba-tiba setelah 3 hari kemudian saya punya rumah, saudara. Bukan dari duit saya sendiri, tapi ada orang yang datang dan tanya, Pastor tinggal di mana? Saya bilang, saya tinggal di mana-mana sekarang ini. Apa maksudnya saya nggak punya rumah? Dia kaget. Masa begitu? Soalnya orang Korea ini, saya tampung di rumah saya beberapa bulan sebelumnya. Sebelum saya homeless gitu ya, saya tampung di rumah saya. Sampai dia bisa mandiri, kemudian dapat kerjaan. Dan dia katakan, oke, Moksanim katanya. Nanti besok ketemu saya di stasiun kereta Bongchon, ada di kota Seoul bagian selatan. Ketemu sama saya di sana ya. Kita cari rumah, saya bilang, nggak punya duit. Saya bilang itu. Nggak apa-apa, itu duit masalah berikutnya. Pokoknya besok jam 12 ya, jam 12 saya datang makan siang sama-sama. Kasihan banget ya pasturnya ya, dibeliin makan siang. Kemudian waktu itu kita cari dari agen rumah ke agen rumah yang lain. Dulu kalau mau sewa rumah, saudara, ada satu agensi gitu ya, mesti datang sana. Ada rumah kosong nggak yang kita bisa sewa? Nanti dia akan cari dan dia akan tunjukkan. Itu mesti bayar deposit money besar sekali. Saya nggak punya uang untuk itu. Untuk sewa mungkin bisa. Kemudian saudara, saya datang di sana, dia tunjukkan ada Budongsan atau agensi rumah itu. Dia tunjukkan, rumah ini mau nggak? Pokoknya rumah pertama yang dia tunjuk, saya mau. nggak tunggu pertimbangan apa-apa, karena saya butuh rumah waktu itu. Dia tunjukin ada rumah 1 kamar, 1 kamar mandi dan dapur gitu ya. Kemudian dia mau nggak di sini? Mau. Waktu itu dia bilang, oke, kalau gitu besok kamu bisa mulai tinggal di sini. Malam itu saya sukacita sekali. Saya tinggal di motel murah waktu itu supaya bisa mandi, gitu ya. Saya tinggal di motel murah. Besok dengan ini satu hari yang luar biasa. Nah kemudian saudara, hari itu Mei, saya lupa tanggal berapa, tapi tahun 2021, jumlah jemaat kita waktu itu yang hadir setiap minggu kira-kira 80 sampai 100 orang setiap minggu, saudara, kehadirannya. Itu Mei tahun 2021. Keuangan terbatas jemaat kira-kira 80 sampai 100 orang. Setahun kemudian, saudara, apa yang terjadi? Tahun 2002, saudara. Setahun kemudian
Jemaat kita, jemaat Galilee Church waktu itu yang ada di Korea, di kota Seoul, dari 180 sampai 100 orang, tahun 2022 500 orang sekali pertemuan, saudara. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan gitu ya. Waktu itu saudara, kita melayani banyak orang dan setiap hari saya melihat orang-orang bertobat, saudara. Saya melihat bagaimana orang-orang diubah oleh Tuhan. Saya saudara sampai diundang untuk di pertemuan gereja-gereja orang asing untuk kasih tahu ke mereka, kasih insight kepada mereka kenapa gereja ini bisa bertumbuh. Mereka ingin belajar rahasia pertumbuhan gereja dari gereja Indonesia ini, saudara. Waktu itu saya diminta untuk ngajar atau kasih sesuatu. Saya nggak bisa tidur, saudara, waktu itu. Kenapa? Karena saya nggak tahu kenapa gereja ini bertumbuh. Mau bilang apa gitu? Mau ngarang apa? Saya tahu itu bukan karena saya, saudara, gereja itu bertumbuh. Bukan karena kepintaran, strategi, kehebatan, atau kecerdasan saya. Enggak, saudara. Tapi hanya dedikasi yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk menaruh hidup saya kepada pelayanan Tuhan. Saya tahu bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang melimpahkan kekuatan pada waktu saya berdedikasi dan berkomitmen dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Saudara, setiap hari Minggu, saudara, hadirat Tuhan luar biasa. Berapa banyak di sini yang dulu pernah bergereja di Korea bersama-sama saya waktu di Korea dulu, ya. Mereka jadi saksi, saudara, supaya saya dibilang nggak bohong atau mengada-ada. Setiap minggu lawatan Tuhan luar biasa. Saya kalau khotbah apapun ujung-ujungnya selalu men-challenge orang untuk terima Tuhan waktu itu, saudara. Saya lihat orang-orang dimerdekakan dari ikatan-ikatan iblis. Saya melihat orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang nggak pernah ke gereja datang dan bertobat, berlutut di hadapan Tuhan, minta diampuni, saudara. Beberapa teman tanya, bro, apa rahasianya sih teman-teman hamba Tuhan? Rahasia lu apa sih? Saya jawab sama mereka, bro, jujur saya nggak tahu. Saya pikir menurut saya, apa yang kalian lakukan, itu yang saya lakukan juga di gereja. Pada waktu kita bersungguh hati di hadapan Tuhan, saudara, kekuatan Tuhan limpahkan. Para pastor di sini akan kasih kesaksian. Anda sudah mendengar waktu menyampaikan kesaksian, berkhotbah dan menyampaikan kesaksian bagaimana Pastor Inneke di Hong Kong dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjangkau para TKW di sana yang hidupnya hancur dan diberikan pengharapan dan visi yang baru, saudara. Bagaimana Pastor Jason di marketplace waktu melayani. Dan bagaimana Tuhan memanggil kepada satu pelayanan penuh waktu, saudara. Dan bagaimana Tuhan menjamah hidupnya, menyembuhkan, memulihkan, dan memutarbalikkan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana Pastor Edward diarahkan untuk bisa menapaki kehidupan ini, mengejar panggilannya. Dan mujizat dan pintu-pintu terbuka di hadapannya, saudara. Ingat waktu Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada Musa, apa yang terjadi kepada Musa? Laut Merah terbelah, saudara. Mana dari sorga tercurah menyediakan mereka makanan dan minuman. Lihat bagaimana waktu Tuhan menyertai dan melimpahkan kekuatan kepada Yosua. Yeriko hancur, runtuh, saudara. Bangsa-bangsa yang jauh lebih besar dari Israel dikalahkan dan dihancurkan. Lihat bagaimana waktu Tuhan melimpahkan kekuatan kepada Daud. Goliat dikalahkan, saudara. Kepada Daniel, Tuhan membungkam mulut singa-singa yang kelaparan. Kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, waktu Tuhan menyertai mereka dan melimpahkan kekuatan kepada mereka. Walaupun mereka masuk ke dalam dapur api, saudara, yang sangat panas, mereka mengalami keselamatan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan melimpahkan kekuatannya. Mungkin Anda pernah mengalami hal ini dalam kehidupan Anda. Ketika keadaan sulit dalam hidupmu, Anda bersungguh hati kepada Tuhan dan Anda mengalami waktu Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada engkau. Tiba-tiba Anda punya kekuatan. Tiba-tiba hikmat demi hikmat muncul dalam kepala Anda. Keberanian untuk melangkah muncul dalam hati Anda. Kreativitas muncul dalam pikiran Anda. Kekuatan untuk melangkah, keberanian untuk melangkah, iman untuk melangkah muncul dalam hati Anda. Peluang bisnis terbuka, saudara. Berkat mengalir dalam kehidupan Anda. Pada waktu Anda bersungguh hati kepada Tuhan. Luar biasa, saudara, kalau kita bersungguh hati dan saat ini Tuhan sedang mencari juga
orang-orang yang bersungguh hati kepada mereka, saudara. Kalau Tuhan sedang mencari, saya ingin ditemukan oleh Tuhan saat ini sebagai orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Sebagai orang yang berdedikasi kepada Tuhan. Saya ingin waktu Tuhan menjelajah seluruh Jakarta, dia mendapati Galilee Church sebagai gereja yang mencurahkan hatinya, berdedikasi kepada Tuhan, saudara. Tuhan menemukan para leader, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan bersungguh hati kepadanya. Dan kita dilimpahkan kekuatan. Saudara, tema gereja kita yaitu Get Closer gitu ya. Kita ingin mendekat kepada Tuhan dan bersungguh hati kepada Tuhan. Ada ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 8 bagian A gitu ya. Saya ambil dari God Words Translation. Come close to God and He will come close to you. Getting closer ini bicara tentang apa yang kita lakukan. Pada waktu Anda mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat kepada Anda, saudara. Saya ingat tahun 2014 lalu, kami sekeluarga, saya, Nancy, Joel, Matthew, kita memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebenarnya Tuhan sudah memimpin kami, menyuruh kami pulang ke Indonesia sudah lama, dari tahun 2010, 2011, 2013, 2014 baru punya keberanian untuk melangkah ke Indonesia, saudara. Itu pun waktu itu saya duluan yang datang. Supaya kalau saya salah gitu ya, pulang ke Indonesia bisa balik lagi gitu. 3-nya masih di Korea. Tapi tahun 2014 akhirnya kami kembali ke Indonesia. Jujur bagi saya tinggal di luar negeri sudah 20 tahun. Saya Jepang 5 tahun, kemudian di Korea hampir 15 tahun, saudara. Untuk balik pulang kampung, saudara, nggak mudah. Banyak pertimbangannya, pikirnya, aduh gimana mau pulang kampung. Udah nggak punya koneksi di Indonesia pada waktu itu gitu ya. Saya nggak kenal banyak hamba Tuhan. Saya nggak kenal dengan banyak gereja-gereja Tuhan. Pergumulan untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kami tahu waktu saya pulang ke Indonesia, ini saya nggak bisa mengandalkan kekuatan saya. Saya harus bersungguh hati kepada Tuhan. Tapi kemudian kami memutuskan kembali, bukan karena fasilitasnya ini udah ada. Enggak, saudara. Waktu bulan Januari kami kembali ke Indonesia, ini belum ada, saudara. Kita lagi kepikir sama teman-teman kita gitu ya. Ada Lisien, Neti, Ko Ajan, kemudian Bang Jansen sama teman-teman yang lain gitu ya. Kita lagi berpikir kita mau ibadah di mana ya Pak Surya. Kita lagi pikir mau sewa ruangan di Season City. Waktu mau sewa ruangan di Season City, pengelola bilang, Pak nggak bisa. Waktu beberapa bulan yang lalu Ormas datang dan demo untuk gereja yang sedang ibadah di situ. Akhirnya mikir lagi, budget kita nggak besar. Apa yang harus kita lakukan untuk ke sini, saudara? Tapi Tuhan melimpahkan kekuatan kepada kita, kepada gereja Galilee Church dan kepada leader-leader yang ada pada waktu itu. Kita lagi pikir untuk sewa ruko, nggak jadi juga. Ruko kecil aja, cuma 2 lantai, 4x15 gedenya gitu ya. Tapi kemudian ada kekuatan dari Tuhan. Kita punya fasilitas ini, saudara. Kita punya fasilitas ini sejak bulan Maret 2014. Apa yang terjadi, saudara? Kekuatan Tuhan limpahkan pada waktu kita bersungguh hati kepada Dia. Karena firman Tuhan katakan, sekali lagi dalam firman Tuhan ini, karena mata Tuhan menjelajah, mencari orang yang bersungguh hati kepadanya untuk dilimpahkan kekuatan kepadanya. Anda mungkin sedang mengalami tantangan tahun 2023 ini membingungkan. Saya mau ajak kita untuk bersungguh hati kepada Tuhan, saudara. Dan lihat bagaimana saat Tuhan melimpahkan kekuatan kepada Anda. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Tahukah Anda, saudara, konteks dari ayat ini? Ayat yang luar biasa, saudara. Tapi latar belakang dari ayat ini sangat menyedihkan, saudara. Sangat pesimistis, saudara. Sangat tragis. Kita mundur 1 pasal, kemudian kita baca gitu ya. Ini bicara tentang Raja Asa. Ya, Raja Asa, raja orang Yehuda pada waktu itu ya. Satu kali dia baru menjadi raja. Dan ada seorang nabi yang namanya Azaria bin Oded. Dia datang kepada raja yang baru ini. Kemudian si Nabi Azaria bin Oded ini, dia datang kepada
Raja Asa dan katakan, satu nubuatan. Dan ini ya ayat berikutnya dikatakan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang diserbutnya di pegunungan Efraim itu. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Kemudian ayat berikutnya, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari orang Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya berserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Ini sesuatu yang radikal ya. Waktu Tuhan datang pada Raja Asa, kemudian dia punya courage, punya kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hal-hal ini gitu ya. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Ini yang terjadi saudara pada waktu Raja Asa berkeketapan hati untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia bikin perubahan yang radikal di dalam seluruh tatanan masyarakat Israel pada waktu itu saudara. Bahkan saudara, karena saking radikalnya, dia bahkan Raja Asa memecat neneknya. Di sini ada yang pernah pecat nenek. Nenek sendiri gitu ya. Ini karena radikalnya. Kenapa? Neneknya penyembah berhala. Nek, saya pecat kamu. Dari kenenekan kerajaan. Dipecat saudara neneknya. Dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, membakarnya di lembah Kidron. Luar biasa saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Keren banget apa yang dilakukan oleh Raja Asa untuk melakukan perubahan di kerajaan Yehuda pada waktu itu. Raja Asa membuat satu bangsa berbalik dari jalan yang jahat saudara. Kemudian mereka mengadakan pembaharuan radikal dalam kehidupan mereka saudara. Saya mau ajak kita untuk menjadi sama seperti Raja Asa saudara. Bersungguh hati kepada Tuhan. Di tahun 2023 ini get closer kepada Tuhan. Ada yang harus kita lakukan di tahun 2023 ini. Ada something yang harus kita kerjakan di tahun 2023 ini. Ada hal-hal yang harus disingkirkan. Yang ada dalam kehidupan kita dan dalam gereja kita saudara. Hal-hal mungkin yang menghalangi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan saudara. Mungkin itu bicara tentang kemalasan, ketidakpedulian kita, keegoisan kita, kemarahan kita, kesombongan kita, saudara. Singkirkan supaya kita bisa datang melangkah sedikit, makin lama makin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Pada masa-masa itu, saudara, masa-masa Raja Asa itu tidak ada satupun yang berani melawan Raja Asa. Satu kali, saudara, ada yang namanya Zerah dari Ethiopia, dari kerajaan Afrika, saudara. Dia datang bersekutu dengan orang Libya, saudara, kerajaan Libya. Datang ingin menyerang Raja Asa, bangsa Yehuda ini. Mereka datang dengan 1 juta pasukannya. Waktu itu Raja Asa, orang Yehuda cuma ada 300.000 orang, saudara. 1 juta orang dengan 300 kereta berkuda katanya. Datang kemudian ingin menghancurkan orang bangsa Yehuda ini, saudara. Tetapi karena Raja Asa punya kekuatan yang dilimpahkan oleh Tuhan, 1 juta orang ini sebagian besar dari mereka tewas saudara. Karena dikalahkan oleh pasukan dari Raja Asa. Waktu itu mereka mendapatkan jarahan yang sangat banyak. Nah, jarahan-jarahan ini saudara yang dipakai menjadi korban. 700 ekor lembu itu dari jarahan-jarahan ini saudara. 7.000 kambing domba ini dari jarahan ini saudara. Diberikan persembahan kepada Tuhan. Gak ada satu kerajaan pun yang bertahan terhadap Raja Asa, saudara. Tapi ada satu titik dalam kehidupannya, dia melakukan kesalahan. Pada waktu itu datanglah Hanani. Apa yang dilakukan oleh ini, saudara, saya sebelum baca firman Tuhan ini, saya kasih latar belakang dulu. Dia diancam oleh Raja Baesa, Raja Israel. Jadi waktu itu kerajaan selatan dan kerajaan utara Israel
sedang berantem, sedang berperang, saudara. Jadi Raja Baesa yang ada di kerajaan Israel Utara ingin menyerang Yehuda. Yehuda itu lebih kecil wilayahnya. Dia ketakutan dan dia bersekutu dengan Raja Syria. Raja Syria atau Raja Aram adanya di atasnya Raja, jadi Syria, kemudian Raja Israel, kemudian di bawahnya itu ada kerajaan Yehuda. Jadi dia pikir, si Raja Asa pikir kalau saya bersekutu dengan ini, udah kita mepet aja dia di tengah gitu ya. Musuh kita di tengah, dia pasti akan kewalahan, akan kalah. Jadi dia bersekutu dengan Raja Syria, Raja Aram ini saudara, untuk memerangi dan mengintimidasi kerajaan Israel Utara. Kemudian di sini Hanani, nabi, datang menemui si Raja Asa. Nabi ini datang kepada Raja Asa, kemudian dia berbicara kepada Raja Asa. Dulu, waktu seorang nabi datang kepada Raja Asa, dia berubah total, dia bertobat, dia rubah segala sesuatu. Dia 100%, 180 derajat berubah kepada Tuhan. Tapi coba kita lihat, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa. Pelihat itu artinya nabi gitu ya. Raja Yehuda katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Disinilah saudara, ini ayat 16 yang kita baca ini ayat 16, 2 Tawarik 16 ayat yang ke-8. Nah di sini ada 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 yang tadi kita baca. Kita baca sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ini konteks sebenarnya dari ayat ini, saudara. Disinilah ayat kunci ini muncul. Tadi kita baca di bagian A, tetapi ini keseluruhan dari ayat ini, saudara. Bukannya bertobat, seperti pengalaman pertama dari Raja Asa ketemu dengan Nabi Azaria. Raja Asa memenjarakan Hanani ini, saudara. Dia dipenjarakan karena raja nggak mau dengar si Nabi menegur Raja Asa ini. Kita lihat di ayat yang ke ini ya. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, si Hanani. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara sebab memang ia sangat marah terhadap dia kepada Nabi itu. Karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Wah ini udah jauh sekali gitu ya. Ini udah kemarahan yang luar biasa dan benar-benar berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh Asa sebelumnya. Kemudian Tuhan nggak biarkan Asa seperti itu, saudara. Tuhan menarik perhatian Asa lagi. Coba menarik lagi perhatian Raja Asa. Kemudian di dalam satu firman Tuhan dikatakan dia kakinya sakit dua-duanya. Kayaknya asam urat, jadi hati-hati dengan asam urat, saudara. Di dalam Raja-Raja dikatakan dia sakit di kedua kakinya. Di Tawarik dia katakan juga sama gitu ya. Sakit di kedua kakinya gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 16, ayat 12 dan 13 dikatakan pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya. Nggak ditulis ini asam urat. Ini perkirakan saya aja gitu ya. Yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan tapi mencari tabib-tabib. Saudara, ini bedanya. Dia nggak mencari hikmat Tuhan. Dia tahu, oh saya punya dokter yang bagus-bagus. Saya punya resources yang saya bisa andalkan. Saudara lupakan Tuhan. Saya bisa lakukan dengan kekuatan saya, dengan apa yang saya miliki. Sakit kedua kakinya. Gitu ya. Cuma dikasih asam urat, udah gak bisa berdaya saudara. Kita lihat saudara, di ayat berikutnya dikatakan, kemudian Asa, ini sedih sekali gitu ya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama dengan nenek moyang mereka. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. 2 tahun dia menderita asam urat. Sakit di kakinya. 2 tahun dia berusaha, berbagai tabib datang menyembuhkan dia. Tapi dia nggak tahu Tuhan sebenarnya sedang mencari perhatian dia, tapi dia tidak mencari Tuhan pada waktu itu. Kita lihat pola ini sering berulang di kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja, saudara. Seringkali
Mereka mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberkati hidup mereka. Tapi kemudian mereka berubah mengandalkan kekuatan dan pengalaman dan kepintaran dan koneksi mereka. Dan mereka mengalami kehancuran. Coba perhatikan ayat ini ya. Setelah ini bicara tentang Raja Uzia. Ini Raja Uzia namanya. Raja Uzia punya pengalaman hampir sama seperti Raja Asa. Di sini dikatakan gini ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi apa saudara? Tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia pada Tuhan Allahnya. Ia berubah setia. Dia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan apa yang merusak. Saudara, hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati dengan tinggi hati, saudara. Tahun 2023 ini, mari kita tanggalkan kecerdasan kita dalam arti, oh sudah biasa, kita udah bisa lakukan ini. Mari tanggalkan hal-hal yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang merusak, saudara. Dan ujungnya kita akan menjadi orang yang berubah setia kepada Tuhan. So, ini tragis nih. Ini tragis. Oh, enggak apa-apa, saya in control. Saya ini raja. Saya punya pengalaman. Saya punya koneksi dan kawan-kawan. Saya punya tabib-tabib yang terbaik, dokter-dokter yang terbaik. Kemudian merasa enggak membutuhkan Tuhan. Kemudian merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bersungguh hati kepada Tuhan. Ini penyakit manusia modern, saudara. Merasa diri kuat, merasa punya resources dan pengetahuan, merasa punya koneksi dengan pejabat atau orang-orang penting, merasa punya pengalaman, merasa pintar, dan bisa melakukan segala hal tanpa Tuhan. Itu sebabnya banyak orang terjebak, saudara, merasa kosong dan tidak berdaya, merasa gagal dan kehilangan gairah, saudara, di dalam kehidupan ini. Memaksa dengan kekuatan sendiri, kemana passionnya, saudara. Tiba-tiba kita merasa kehilangan lagi getaran-getaran yang ada di dada waktu kita mengangkat tangan memuji menyembah Tuhan. Enggak ada lagi rasa haru dalam hati waktu kita mengangkat tangan memuji menyembah Tuhan. Enggak ada lagi sukacita ketika kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Udah hilang hal-hal seperti itu, saudara. Enggak ada lagi sukacita waktu melayani jadi beban. Aduh, hari Minggu lagi capek gua benar-benar. Bisa nggak ya saya sabbatical sama kayak pastor? Kehilangan sukacita ketika mempersiapkan diri. Oh dulu saudara waktu saya baru bertobat mau ke gereja. Itu saya udah setrika baju dari hari Rabu, saudara. Saking semangat. Rabu biasa kan gitu ya. Udah mau Rabu, entar lagi Kamis, Jumat, Sabtu. Gereja gitu ya. Sekarang kemana lagi, saudara? Rasa sukacita yang menggebu-gebu itu, saudara. Saya rindu kita meninggalkan ruangan ini dengan kesungguhan hati, saudara. Saya ingin kita pulang dari tempat ini di tahun yang baru dengan satu semangat dan tekad yang baru. Tuhan, aku ingin serius tahun ini dengan Engkau. Saya berdoa waktu kita keluar dari ruangan ini, kita pulang dengan kesungguhan hati untuk bertobat dan bertindak, saudara. Sama aja kita bertobat dari setiap hal dan mengambil tindakan-tindakan pribadi untuk mendekat kepada Tuhan. Menyingkirkan hal-hal yang menghalangi Anda untuk dekat dengan Tuhan. Saya mau waktu kita datang, waktu kita menyembah, menyanyi, saudara, kita bisa datang dengan kesungguhan hati. Saya dapat tema ini, Getting Closer. Ketika mulai memasuki akhir tahun, saya berdoa, saya merenung, saya menangis di hadapan Tuhan, saya hancur di hadapan Tuhan, saya memeriksa diri saya dan saya nyanyi. Saya ingat satu lagu waktu saya bertobat. Saya nyanyi lagu itu dan meraung-raung di hadapan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, aku bertobat, Tuhan. Saya ingin dekat dengan Engkau, Tuhan. Saya ingin dibaharui, saya ingin dedikasi lagi kepada Tuhan. Bawa gereja ini semakin mendekat kepada Tuhan. Singkirkan setiap kesombongan yang ada. Oh, dulu kita pernah melakukan hal ini. Oh, kita ada di APL Tower di Central Park. Kita punya fasilitas ini dan itu. Singkirkan itu, Tuhan, supaya kami bisa berfokus kepada Engkau. Saya berdoa supaya kita semua di sini mengambil tindakan untuk bersungguh hati di hadapan Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan.